Surya terbangun di ufuk timur, ketika harapan dan titik-titik terang menerpa sebuah saksi sejarah bangsa ini. Sebuah karya agung yang tiada ternilai. Tajubku terpahat dalam keindahan relief-relief itu. Borobudur dengan segenap tabir dan keindahannya, menyongsong sinar harapan, menunggu sentuhan tangan-tangan arif, menuju sebuah keabadian dan kelestarian. Candi Borobudur berada di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur terletak sekitar 40 km dari kota Yogyakarta dan 20 km dari kota Magelang. Candi Borobudur merupakan peninggalan dinasti Sailendra menganut agama Buddha Mahayana. Diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi. Sumber tertulis yang berhubungan dengan Candi Borobudur adalah Prasasti Karangtengah yang berangka tahun 824 Masehi. Dalam prasasti tersebut disebutkan adanya 3 buah candi. Satu di antaranya menurut Dekasparis adalah Candi Borobudur. Dalam prasasti Sri Kahulunan berangka tahun 842 Masehi disebutkan adanya nama Kamulan-i Bumi Sambara yang diinterpretasikan sebagai Candi Borobudur. Menjelang akhir abad ke-10, keberadaan Candi Borobudur tidak diketahui. Hampir 8 abad lebih, Candi Borobudur diselimuti oleh masa kegelapan. Baru pada tahun 1814, Borobudur dikenal kembali sebagai bangunan purbakala yang menjadi saksi bisu akan kejayaan bangsa Indonesia di masa lalu. Berkat usaha-usaha Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia, yang memerintahkan pembersihan guna menampakkan kembali bangunan purbakala tersebut. Ketika itu yang nampak hanyalah sebuah bukit yang tertutup oleh semak belukar, yang terlihat hanya sebagai susunan batu. Kegiatan pembersihan Candi Borobudur kemudian dilakukan oleh Cornelius. Ia mengerahkan sekitar 200 orang penduduk. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membersihkan semak belukar. Reruntuhan batu yang memenuhi lorong-lorong candi disingkirkan dan ditimbun di sekitar kaki candi. Usaha-usaha pembersihan kemudian dilanjutkan oleh Residen Kedu pada tahun 1834. Ia memerintahkan pembersihan keseluruhan bangunan Candi Borobudur, sehingga Candi Borobudur dapat terlihat dengan jelas. Pada tahun 1907 sampai tahun 1911 dilakukan pemugaran pertama yang dipimpin oleh Van Erp. Beliau melaksanakan pemugaran terhadap pagar-pagar langkan, dinding lorong pertama, saluran air di lereng bukit, tangga bagian bawah, gapura, dan relung beserta stupa-stupa kecil. Tahun 1973 sampai tahun 1983, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNESCO melakukan pemugaran besar-besaran terhadap Candi Borobudur. Dalam pemugaran kedua, dilakukan pembongkaran secara menyeluruh pada bagian dinding dan pagar langkan mulai tingkat 1 hingga tingkat 5. Pada pemugaran ini, struktur bangunan diperkuat menggunakan beton bertulang dan dibuat sistem drainase yang sempurna di dalam candi, sedangkan pancuran air asli tidak difungsikan lagi. Untuk mengatasi masalah air yang merupakan penyebab utama pelapukan material, dibuatlah lapisan kedap air untuk melindungi batu dinding yang berelief dari proses pelapukan.
Lapisan kedap air tersebut terletak di belakang batu dinding atau 2 lapis dari permukaan batu relief dinding candi, dengan struktur vertikal menggunakan bahan aralditar. Sementara di atas batu dinding dipasang lapisan timah hitam atau lead. Tujuan pembuatan lapisan kedap air ini adalah untuk mencegah air dari dalam bukit supaya tidak keluar melalui dinding candi. Dengan keadaan ini diharapkan batu dinding menjadi kering, sehingga proses pelapukan dapat terhenti atau paling tidak terhambat. Pada tahun 1983, Borobudur selesai direstorasi dan dibuka untuk masyarakat umum. Keberhasilan pemugaran Candi Borobudur telah mengangkat Indonesia sebagai satu bangsa yang dianggap cukup berhasil dalam pelestarian warisan budaya. Sejak diresmikan Purna Pugar pada tahun 1983, Candi Borobudur semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara yang ingin secara langsung melihat keindahan Candi Borobudur. Pada saat ini, pengelolaan Candi Borobudur sebagai objek wisata dilaksanakan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Kebijakan pengelolaan ini membawa dampak yang sangat besar bagi kelangsungan candi ini di masa yang akan datang. Promosi yang dilakukan secara besar-besaran oleh manajemen perusahaan tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri, telah mengundang jutaan wisatawan berkunjung ke Candi Borobudur. Tidak dapat disangkal kehadiran wisatawan ke Borobudur telah membawa dampak positif yang sangat besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Di samping itu, terdapat pula dampak negatif antara lain menipisnya nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Borobudur. Dampak negatif yang lain adalah terancamnya kelestarian bangunan candi dan lingkungan di sekitar Candi Borobudur. Salah satu usaha untuk mengatasi hal tersebut adalah dibuatnya taman di sekitar candi untuk memecah konsentrasi pengunjung agar wisatawan yang berkunjung tidak langsung naik ke monumen secara bersamaan. Dampak negatif pemanfaatan Candi Borobudur meliputi vandalisme. Vandalisme diartikan sebagai perbuatan merusak atau menghancurkan hasil seni serta barang berharga lainnya. Vandalisme yang sering dijumpai di Candi Borobudur berupa sampah, perusakan relief, corak-coret, memindahkan susunan batu, menaiki dinding dan stupa candi. Vandalisme terbesar yang pernah terjadi pada Candi Borobudur adalah peledakan bom pada tanggal 21 Januari 1985. Peledakan tersebut telah mengakibatkan rusaknya 9 stupa teras. Sampah yang dijumpai pada lantai Candi Borobudur berupa kertas pembungkus, sisa makanan, plastik, puntung rokok, kotoran makhluk hidup, daun, biji-bijian, buah-buahan, pecahan botol, kaleng minuman, dan abu. Adanya sampah pada Candi Borobudur akan mempercepat proses pelapukan batu-batu candi. Saat ini beberapa batu penyusun candi telah mengalami keausan. Keausan terbesar terjadi pada lantai dan tangga candi. Berdasarkan hasil pengamatan tahun 2000, jumlah batu yang mengalami keausan sebanyak 1.383 blok batu. Hasil pengukuran menunjukkan keausan pada lantai lorong dan teras arupa datu berkisar antara 0,2 sampai 1,5 cm. Tangga sisi timur antara 0,2 sampai 1,8 cm dan tangga di ketiga sisi lainnya antara 0,2 sampai 1,3 cm.
Keausan batu Candi Borobudur disebabkan oleh gesekan antara alas kaki pengunjung dengan lantai atau anak tangga. Kekuatan gesekan antara alas kaki dengan batu sangat dipengaruhi oleh massa dan sudut gesekan yang terbentuk ketika pengunjung berjalan dan menaiki atau menuruni tangga candi. Penelitian terus-menerus sangat diperlukan untuk menangani permasalahan setelah Purna Pugar. Maka didirikanlah Balai Studi dan Konservasi Borobudur pada tahun 1991. Beberapa fasilitas pendukung dan tenaga teknis yang menguasai bidangnya telah mengantarkan Balai Studi dan Konservasi Borobudur menjadi pelaksana pelatihan tenaga teknis konservasi untuk institusi nasional dan internasional. Konsekuensi perubahan tugas tersebut akhirnya nama Balai Studi dan Konservasi Borobudur berubah menjadi Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Balai Studi yang sebenarnya merupakan bentuk lain dari Center for Borobudur Studies juga dimaksudkan untuk membantu konservasi peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh Indonesia, bahkan juga di negara-negara Asia Tenggara. Dengan berganti nama menjadi Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, maka terlihat dengan jelas merupakan kesinambungan dari fungsi awalnya sebagai pusat pendidikan dan pelatihan tenaga teknis di bidang konservasi dan pemugaran. Setelah Purna Pugar tahap kedua pada tahun 1973 sampai 1983 oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh almarhum Profesor R. Sukmono dengan bantuan UNESCO, mengantarkan Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia atau World Cultural Heritage. Konsekuensi penetapan Candi Borobudur sebagai World Heritage, maka Balai Konservasi Peninggalan Borobudur bertanggung jawab melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kelestarian Candi Borobudur. Candi Borobudur sebagai warisan dunia atau World Heritage yang sudah mendapatkan ketetapan dari UNESCO nomor 592 tahun 1991, tentunya perlu mendapatkan perawatan sesuai dengan standar warisan dunia. Nah, oleh karena itu berbagai upaya untuk pelestarian dan perawatan terhadap Candi Borobudur selalu dilakukan, baik dalam bentuk monitoring maupun dalam bentuk upaya-upaya peningkatan pelestarian. Dan kemudian Candi Borobudur yang berada di tempat terbuka tentunya sangat rawan terhadap berbagai kerusakan, baik yang diakibatkan oleh kondisi alam sekitar, misalnya adalah cuaca, kemudian panas, curah hujan dan sebagainya, juga bisa diakibatkan oleh manusia karena pemanfaatan. Nah, oleh karena itu berbagai upaya juga dilakukan untuk menghindari atau meminimalisasi dari dampak-dampak yang diakibatkan oleh lingkungan maupun juga yang diakibatkan oleh pemanfaatan. Dengan demikian, Candi Borobudur keterawatannya selalu terpelihara sesuai dengan standar yang sudah digariskan sebagai warisan dunia atau World Heritage. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: melaksanakan kajian bidang konservasi, teknik sipil, arsitektur, geologi, biologi, kimia, dan arkeologi di lingkungan Candi Borobudur serta peninggalan purbakala lainnya. Melaksanakan dan memanfaatkan hasil kajian bidang konservasi, teknik sipil, arsitektur, geologi, biologi, kimia, dan arkeologi di lingkungan Candi Borobudur serta peninggalan purbakala lainnya. Melaksanakan pelayanan dan pengembangan serta pelatihan tenaga teknis di bidang konservasi dan peninggalan purbakala.
Melaksanakan studi konservasi situs Borobudur serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya. Melaksanakan pengamanan, perawatan, serta pemeliharaan koleksi Candi Borobudur. Melaksanakan dokumentasi dan publikasi situs Borobudur dan peninggalan purbakala lainnya. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur memiliki fasilitas pendukung yang terdiri dari perpustakaan, laboratorium kimia, laboratorium mikrobiologi, laboratorium petrografi, laboratorium SEM atau scanning elektromikroskop, greenhouse, stasiun klimatologi, laser scanning fotogrametri, penggambaran dan pemetaan. Dengan dukungan fasilitas yang ada, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur juga melakukan kajian-kajian tentang Candi Borobudur dan peninggalan purbakala lainnya di seluruh Indonesia. Hasil kajian sebagian telah dipublikasikan melalui jurnal Borobudur yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Selain itu, untuk mempublikasikan secara luas kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian, perawatan benda cagar budaya, khususnya Candi Borobudur, maka setiap tahun Balai Konservasi Peninggalan Borobudur mengadakan pameran kepurbakalaan di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Borobudur merupakan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai warisan yang dikagumi dunia internasional. Oleh karena itu, menjadi tugas kita semua untuk turut serta dalam melestarikan warisan budaya tersebut.